Halo semuanya, selamat datang kembali di Telefiksi. Ceritain alur film hampir setiap hari. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, selamat menonton. Sweet and Sour. Adegan pertama film menunjukkan beberapa orang sedang panik, mendorong tempat tidur seorang pasien yang sakit. Pasien itu bernama Lee, dan beberapa temannya mencoba menyadarkannya. Seluruh badannya kuning, ia terkena hepatitis. Suster memeriksa keadaan Lee sambil menanyakan keseharian Lee. Orang tua Lee datang menjenguk, namun sepertinya mereka takut tertular. Suster senior juga datang memeriksa kondisi Lee selanjutnya. Setelah itu, orang tua Lee pulang meninggalkan Lee yang sebenarnya masih ingin ibunya di sampingnya. Lee mendapat pesan semangat dari teman-temannya. Keesokan paginya, Daeun, suster muda yang cantik itu datang memeriksa keadaan Lee. Teman satu kamar Lee panik melihat suster membuka tirai tempat tidur Lee karena takut mereka tertular hepatitis. Namun, suster itu memastikan hepatitis B yang diderita Lee tidak akan menular. Hari demi hari Lee lalui di rumah sakit. Ia turun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar sambil mendorong tongkat infusnya. Ia mendatangi tangga darurat, dan di sana ada Daeun. Daeun lagi merokok dan ia kaget. Ia pikir ia ketahuan. Namun setelah dia tahu yang sedang datang hanyalah Lee, dia santai saja dan lanjut merokok. Tiba-tiba mereka kaget, ada suster senior yang galak muncul di sana. Suster itu bertanya siapa yang merokok. Daeun langsung saja berpura-pura menuduh Lee yang merokok agar nggak ketahuan, dan Lee dengan polosnya terima saja perlakuan Daeun itu. Keesokan paginya, Daeun datang ke kamar Lee. Dia mengucapkan terima kasih kepada Lee karena telah menyelamatkannya. Daeun bersikap sangat menggemaskan bagi Lee. Daeun menyuruh Lee sarapan, tanpa sadar Daeun yang makan makanan Lee duluan, kemudian pergi. Malam harinya, mereka diam-diam mengambil soft drink. Karena nama lengkap Lee adalah Lee Jang-hyo, Daeun memanggilnya Heo. Di kamar rumah sakit, Daeun mendatangi tempat tidur Lee. Bukannya melakukan tindakan pengobatan, Daeun malah hanya numpang tidur saja. Daeun kemudian bergegas pergi karena takut ketahuan. Bahkan ia belum tidur dalam 1 menit. Lee bercerita dengan temannya lewat chat kalau dia sedang PDKT dengan Daeun. Scene berpindah di tangga darurat. Lee ketahuan merokok oleh Daeun. Lee dimarahi dan disuruh balik ke kamar. Karena Lee tahu Daeun marah kepadanya, ia menyampaikan keinginannya melalui tulisan di HP saja. Mulai dari berjanji tidak akan merokok lagi, memberikan jeruk untuk Daeun, dan menyuruh Daeun tidur di dekatnya, kemudian ia akan membangunkannya. Ketika Daeun terbangun, Lee memberitahu kalau Daeun baru saja tidur 2 menit. Sejak saat itu, Daeun pun bisa tidur lebih lama lagi, bahkan sampai berbagi tempat tidur dengan Lee. Lumayan untuk memulihkan tenaga Daeun. Sejak saat itu juga, Lee menjadi rajin memanggil Daeun dengan alasan ada yang dibutuhkan. Sampai perawat tua yang galak itu pun heran. Daeun membawa Lee keluar menggunakan kursi roda. Lee bilang ke perawat tua itu kalau dia perlu udara segar. Padahal ia mau berduaan saja dengan Daeun, memberikan snack. Keesokan harinya, makanan di kulkas milik pasien satu kamar Lee semakin banyak yang hilang. Ternyata, Lee memberikan makanan itu hasil curian dia dari kulkas demi membahagiakan Daeun. Mereka menuduh Lee mencuri makanan dari kulkas, namun dibela oleh Daeun. Ketika mereka lagi makan berdua di mejanya Lee ngomong dengan nada agak tinggi, bertujuan untuk meyakinkan Daeun kalau dia tidak punya pacar. Dengan mengabaikan panggilan Lee, ketika Daeun visit bersama dokter, mereka juga tak bertegur sapa. Lee diperbolehkan pulang dalam 2 hari. Lee meminta diperpanjang waktu di rumah sakit demi bisa dekat dengan Daeun, namun dokter tak mengizinkan. Di hari kepulangan Lee dari rumah sakit, ia sangat sedih karena tak ada Daeun. Keesokan harinya, ia kembali lagi ke rumah sakit diam-diam, mencari nomor HP Daeun. Karena keburu ketahuan perawat tua itu, Lee tak sempat mencatat nomor HP Daeun, hanya sempat menghafalnya sekilas. Sampai di rumah, puluhan kali ia memasukkan nomor yang dihafalnya, tak ada satupun yang benar. Ketika ia mencoba terakhir kalinya, akhirnya benar juga, dan dijawab oleh Daeun. Daeun tak ada beberapa hari kemarin karena ia lagi sakit dan mengambil cuti. Daeun menyuruh Lee ke rumahnya. Dengan senang hati Lee ke sana dan langsung membawa kabur mobil ayahnya. Di rumah Daeun, Lee yang polos disuruh duduk di samping Daeun dekat dengan kasurnya. Daeun melarang Lee pulang, dan ketika akan tidur, Daeun memeluk Lee. Di tengah pagi, ayah Lee mengirimkan pesan untuk menyuruh Lee pulang, namun tak dipedulikan oleh Lee. Paginya,
Lee mengganti bola lampu dan menyiapkan sarapan untuk Daeun. Daeun kemudian menawarkan Lee untuk ikut liburan bersamanya. Daeun mengajak Lee belanja pakaian couple, jalan-jalan, dan kemudian jajan makanan. Selanjutnya, Lee selalu memakai mobil ayahnya untuk menjemput Daeun dan dilirik oleh teman Daeun. Di bandara, ketika akan berangkat liburan, Daeun mau memberikan kejutan untuk Lee dengan memberikan sepatu baru kembaran dengan Daeun. Lee berjanji akan menguruskan badannya dan Natal tahun depan mereka liburan lagi ke Jeju. Scene berlanjut ketika Lee rajin jogging hingga badannya kurus. Ia masih tetap sama, menyiapkan sarapan untuk Daeun. Lee sudah mendapat pekerjaan dan Lee akan dipindah tugaskan ke perusahaan baru yang lebih besar. Daeun tampak sangat sedih ketika Lee mengabarkan itu, karena jarak perusahaan baru dengan rumah mereka sangat jauh. Apalagi Lee mengabarkannya terlambat ketika mereka makan siang di rumah sakit. Kemudian Lee menjemput Daeun menggunakan mobil baru yang dibeli dengan hasil kerjanya. Seperti dulu, Lee selalu cemburu dengan dokter gendut itu. Scene berpindah ketika Lee di kantor barunya. Ia dikenalkan ke bos besarnya. Ternyata ada satu rekan kerja barunya dipindah tugaskan juga ke perusahaan itu. Rekan kerja Lee adalah seorang wanita. Dia selalu cemberut melihat Lee. Lee bercerita mengenai wanita itu ke Daeun ketika pulang kerja. Daeun menyemangatinya saja. Berlanjut di hari kedua Lee bekerja, ia bermaksud mentraktir kopi untuk teman-teman satu ruangannya. Wanita rekan kerja baru Lee itu mengambil perhatian ke teman-teman lain, juga atasan, dengan membagikan kopi yang sebenarnya Lee yang membelinya. Lee menegurnya di meja kerja. Wanita itu masih menjawab dengan alasan ia hanya membantu Lee saja. Hari entah keberapa Lee sudah bekerja di perusahaan baru itu. Boyong, teman kerja wanita Lee itu, menghampiri Lee yang mendesain jembatan, padahal tak ada perintah mengenai itu ketika rapat. Tak lama, Lee ditegur atasannya karena mendesain jembatan sendiri. Lee sangat kesal dan bercerita ke Daeun di rumah. Lee memikirkan cara balas dendam ke Boyong. Keesokan harinya, bos besar melihat hasil desain dan menanyakan siapa yang membuat. Boyong mengangkat tangan. Bos memujinya. Namun, Lee mencoba mematahkan hasil desain itu dengan mengatakan rawan hancur ketika banjir. Bos menyuruh mereka berdua saja untuk memperbaikinya. Selanjutnya, Lee selalu pulang larut malam karena proyek itu. Boyong bahkan tak pulang. Ketika lampu kantor dimatikan, selalu ada bapak tua yang menyapa Lee. Scene berpindah di rumah. Lee belum sempat mandi sudah ketiduran di pelukan Daeun. Keesokan harinya di kantor, Lee menyempatkan diri menelpon Daeun yang sedang bekerja juga. Daeun menyuruh Lee pulang weekend saja, karena kasihan melihat Lee harus pulang pergi setiap hari dengan jarak yang cukup jauh. Lee dan Boyong lembur lagi malam itu. Kemudian, Daeun mengirimkan pesan untuk Lee, namun tak dibalas, karena Lee sedang bekerja dengan Boyong. Besoknya saat meeting, atasan mereka mencium bau tak sedap dan menegur karyawannya agar tak ada satupun yang makan di ruangan itu. Padahal itu bau Boyong yang sudah berhari-hari tak pulang dan tak mandi. Di hari presentasi, Lee dan Boyong dipuji atasan karena hasil desain mereka sangat bagus. Boyong mengajak Lee merayakannya dengan makan berdua. Lee menyuruhnya mandi dulu sambil menutup hidungnya. Scene berlanjut ketika seluruh karyawan kantor makan siang. Lee yang duduk di meja berbeda sesekali melirik Boyong. Lee dan Boyong dipanggil atasannya. Boyong menuang minuman untuk atasannya. Lee yang meminta maaf atas sikap Boyong. Lee sampai di rumah, menelpon Daeun yang ternyata jadwal liburnya diganti oleh kepala perawat. Daeun meminta maaf dan meminta tolong kepada Lee untuk menggantikan bola lampu. Namun Lee menundanya dan tidur. Keesokan harinya di kantor, Lee dan Boyong ditawarkan atasannya untuk mengerjakan kerjaan tim lain. Mereka akhirnya lembur lagi. Lee mengechat Daeun mengabarkan tidak bisa pulang malam itu, karena hanya kerja berdua dengan Boyong. Daeun mengingatkan, sesibuk apapun Lee usahakan sempat pulang. Karena Daeun kepikiran Lee, Daeun sampai ditegur temannya karena melihat HP terus. Hari demi hari dilalui Lee dan Boyong. Sepertinya Lee mulai menyukai Boyong. Malam itu, ia hampir saja menyelimuti Boyong yang ketiduran di meja. Namun ia urungkan niatnya. Keesokan harinya, hasil kerja Lee dan Boyong dipuji lagi oleh bos besar. Boyong mengajak Lee merayakannya dengan minum berdua saja. Di bar pada malam itu, Boyong menuangkan minuman untuk Lee. Lee yang sudah tidak lama minum karena diet, akhirnya mau meminumnya. Tiba-tiba, telepon dari Daeun masuk. Daeun menanyakan kapan Lee pulang, karena Lee janji pulang hari itu. Lee membohongi Daeun dengan mengatakan kalau ia ada kerjaan dengan atasan dan rekannya. Padahal dia lagi berdua saja dengan Boyong. Mereka lembur lagi malam itu.
Ketika lampu sudah padam, Boyong mulai merayu Lee seperti akan mengajaknya bercinta. Lee tak tergoda dengan Boyong. Di luar, bapak tua itu menegur Lee dan berkata Lee akan frustasi jika pulang begitu saja. Dan ternyata benar. Scene berlanjut di rumah Daeun malam itu. Daeun langsung saja menyuruh Lee yang baru saja sampai untuk buang sampah dan mengganti lampu. Mereka berdebat karena hanya masalah sepele itu saja. Kemudian Daeun mengatakan kalau ia belum datang bulan. Mendengar hal itu, Lee bingung. Keesokan harinya di kantor, ketika Lee lagi bekerja dengan Boyong, Daeun mengabarkan kalau dia udah pergi ke dokter. Lee keluar ruangan dan menelpon Daeun. Ternyata Daeun sedang hamil 4 minggu. Lee kembali ke meja kerja dengan wajah bingung. Di sisi lain, Daeun yang sedang bekerja juga tampak lelah. Keesokan harinya, Lee lagi di perjalanan mengantarkan Daeun ke dokter. Di ruang tunggu, Lee yang sedang memegang HP disuruh Daeun saja tunggu di luar. Ketika Daeun selesai, Lee langsung memeluk Daeun. Di rumah, Lee menemani Daeun istirahat. Tiba-tiba HP Lee berbunyi. Namun entah kenapa, Lee membuka handphone menjauhi diri dari Daeun. Karena Daeun merasa tak enak, Daeun menyuruh saja Lee balik ke kantor. Padahal itu hari liburnya Lee. Hari demi hari Lee bolak-balik kantor rumah yang jaraknya sangat jauh, demi bisa menemani Daeun yang sedang hamil. Setiap malam, Lee selalu pamit pulang duluan dengan Boyong. Sampai pada hari itu, ia telat bangun dan telat ke kantor. Lee akhirnya melakukan hal yang orang-orang lain pada lakukan karena telat berangkat bekerja, yaitu menyiram kepala dengan air mineral di jalan. Malamnya, Boyong melarang Lee pulang dengan alasan mereka mulai lambat menyelesaikan pekerjaan. Lampu kantor dipadamkan. Lee dan Boyong keluar kantor, dan bapak-bapak yang selama ini menegur Lee tampak senang, karena akhirnya mereka pulang berdua. Lee dan Boyong membeli soft drink dan duduk di pelataran sambil bercanda. Waktunya Lee pulang dan lagi bersama Daeun. Lee membawa Daeun jalan-jalan, tapi terkesan tidak niat dan buru-buru karena lelah. Biasanya, mereka selalu membeli makanan. Malam itu tidak membelinya. Di mobil, Lee akan mengajak Daeun makan ke restoran mahal katanya. Daeun sedih dan menangis karena dia sudah merasa kalau Lee tidak merindukannya lagi. Lee membujuk Daeun agar tak menangis, namun Lee salah menyebut nama. Lee memanggil Daeun dengan Boyong. Mereka akhirnya tak jadi makan di restoran mewah. Lee memesan makanan drive-thru saja. Daeun marah karena Lee salah memanggil nama tadi. Daeun mulai curiga dengan Lee. Mereka berdebat, saling mengungkit pengorbanan satu sama lain, hingga terungkaplah dari mulut Lee kalau dia pulang karena kasihan saja kepada Daeun. Lee mengantar Daeun pulang lalu kemudian pergi dengan amarah. Daeun sedih dan frustasi, dan ia merokok lagi. Keesokan harinya pada saat jam kantor selesai, Boyong membawakan burger untuk Lee, dan merasa kalau Lee aneh akhir-akhir ini. Lee langsung mencium bibir Boyong, dan seperti biasa, lampu dipadamkan penjaga kantor. Lee akhirnya tidur dengan Boyong. Keesokan harinya di jalan ketika mereka akan pergi kerja, di sana ada bayi. Boyong menyukainya dan mengatakan ingin memiliki bayi. Lee mulai bingung. Kemudian, saat Lee dan Boyong makan, di tempat makan itu ada perawat. Lee langsung tercengang. Ia langsung mengingat Daeun. Ketika di kantor, Lee mendapat telepon dari bos lamanya, namun ia menjawab seperti acuh tak acuh. Pesan reminder reservasi tiket menuju Jeju masuk pada saat bos Lee itu menelpon. Karena merasa dicuekkan, bos Lee menyumpah Lee karena nanti pasti akan terkena karma katanya. Scene berlanjut ketika Lee mengecek HP. Dia heran kenapa Daeun tak batalkan tiket ke Jeju. Scene berlanjut ketika bos besar di perusahaan itu mempromosikan dan memuji hasil, juga berterima kasih kepada timnya. Boyong kesal karena mereka yang susah payah membuatnya tapi tidak dihargai sama sekali, karena hanya sebagai pegawai kontrak. Mereka berdua diundang di acara tetap perusahaan itu. Lee akan kembali ke perusahaan lamanya karena di sana dia pegawai tetap, dan Boyong akan studi lagi agar mendapatkan kerjaan tetap. Boyong sepertinya sedih akan meninggalkan Lee, kemudian pergi ke toilet. Lee mengecek HP-nya dan melihat status kontak Daeun Natal di Jeju. Lee langsung saja berlari ke kantor untuk mengambil cincin yang ia lepaskan. Kemudian buru-buru menyusul Daeun ke bandara. Di bandara, Daeun seperti lagi nunggu seseorang. Lee melihatnya dan turun taksi, kemudian mengejar Daeun yang sudah melambaikan tangan. Lee bertabrakan dengan seseorang hingga terjatuh. Orang itu adalah Lee Jang-hyo. Sesungguhnya, selama ini bukan Lee Jang-hyo yang berubah jadi kurus dan pacaran dengan Daeun.
Namun saat Daan ditinggali selingkuh oleh Jang Heo, Lee mengejarnya pada saat 3 bulan yang lalu dirawat di rumah sakit oleh Daan. Saat Daan memeluk Lee Jang Heo, itu adalah saat Daan sudah ditinggal pergi oleh Jang. Saat Jang tak lagi mengganti bola lampu, Lee Jang Heo yang menggantikannya. Tiket liburan yang ditawarkan Daan ke Lee awalnya adalah tiket Jang. Daan ingin memiliki sepatu kembaran yang awalnya juga rencana untuk bersama Jang. Akhirnya, Daan pergi ke Jeju bersama Lee. Di luar, Jang Heo kesal dan menendang tong sampah. Kemudian, Jang menghampiri Boyoung yang masih di bar. Boyoung mendapatkan tiket ke Jeju dari perusahaan besar itu. Jang menyuruh Boyoung untuk tak usah pergi studi ke luar negeri, kemudian menyatakan cinta ke Boyoung. Namun Boyoung menolak Jang Heo, dan film pun selesai. Sekian video kali ini, see you on the next videos.